Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jens Garage ya. Ini kita habis nganter velg ke rumah temen. Jadi beberapa hari yang lalu ada salah satu teman saya yang pesen velg model T37 ya. Jadi kita udah anterin dan di rumah tadi kita jajarin velg. Ternyata udah lumayan banyak dan berhubung kemarin beberapa hari yang lalu itu ada teman yang nanya ya, kalau saya punya kendaraan ini ya, terus mau ganti velg ring sekian, itu pakai ban ukuran berapa ya. Nah, maka dari itu kita hari ini akan membahas ya terkait dengan kaki-kaki atau seputar velg khusus untuk mobil Toyota Agya atau Daihatsu Airline. Nah, kita buka laptop dulu aja. Nah, berbicara terkait dengan sepatu ya, atau velg mobil ya. Jadi ketika teman-teman punya kendaraan baru atau mobil baru, modif yang paling simpel adalah ganti sepatu atau ganti velgnya. Nah, kita hari ini akan ngasih tutorial ketika teman-teman mau ganti atau upgrade velg. Karena ya kalau bawaan dari Daihatsu Airline atau Toyota Agya ini kan ada beberapa model ya. Misal kalau versi yang lama itu ada yang velg kaleng ring 13 yang tipe E itu. Kalau velg racingnya itu pakai ring 14, dan rata-rata ketika pengen ganti velg pasti upgrade ke ring yang lebih besar. Nah, sebelum teman-teman ganti velg ya harus pastiin dulu nih kemana aliran atau tema yang akan diusung oleh teman-teman semuanya. Misal ada beberapa tema yang sering dipakai, OEM look ya, contoh gambarnya kayak gini, nanti kita tampilin. OEM look itu berarti hampir semua part-part atau modifikasinya itu OEM. Jadi misal pakai velg ya OEM-nya mobil apa kayak, nggak harus mobil tersebut gitu ya. Itu biasanya ini teman-teman yang simple ya dan nggak mau kelihatan ngejreng banget, pakainya modif OEM look. Nah, terus yang kedua ada mungkin yang sering dipakai ada racing look juga ya. Jadi teman-teman yang pengen kelihatan racing look ini biasanya pakai velg-velg palang ya. Ini beberapa konten sebelumnya kita juga udah modif lagi ya pakai racing look ya. Ini nanti kita tampilin di sini. Oke. Nah, terus bisa juga aliran stance ya, atau mungkin pakai velg celong ya, terus diseperin dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman harus tentuin dulu ke arah mana tema ataupun aliran yang mau akan dipakai, Oke, skip. Selanjutnya setelah nentuin temanya nih, teman-teman harus tahu yang namanya beberapa tingkatan velg ya atau jenis-jenis velg. Yang pertama mungkin teman-teman tahu velg OEM gitu ya, mungkin bawaan dari masing-masing pabrikan. Jadi Honda punya mobil apa pakai velg apa, itu velg OEM. Terus ada velg ori ya, yang velg variasi tapi ori ya. Contoh ya kita mau sebutin yang sudah terkenal kayak MK ya, BBS, Folk Race, banyak sekali. Di Indonesia juga ada beberapa ya, contoh ada HSR ya, DNZ Wheels ya. Jadi beberapa velg ori tadi ya dijual dengan berbagai macam harga. Kalau misal orinya dari Jepang itu biasanya udah ya seharga motor gitu lah. Oke. Nah, makanya dari itu banyak teman-teman yang mungkin milih velg yang ketiga ini, yaitu replika ya. Replika ini ya namanya aja replika gitu ya, replika dari beberapa merek-merek yang sudah terkenal. Contohnya ada replika dari NK, replika T37 ya, yang nanti saya tampilkan juga contoh-contohnya. Dan setiap velg ini mempunyai karakter masing-masing. Jadi mungkin ketika pakai velg replika ya bawanya jangan sembarangan lah, kalau di lubang ya pelan-pelan, jalan nggak rata juga hati-hati seperti itu. Karena
velg replika ada yang bagus, ada yang kualitasnya bagus, ada yang kurang bagus. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, berbicara terkait upgrade velg ya, jadi kalau teman-teman punya Gia atau Ayla yang mau di-upgrade ke ring yang lebih besar ya, ring 15 atau 16, saran saya sih ya orinya kan ring 14 nih, ring 14 plusnya itu ya 1 atau 2 aja, jadi upgrade nya ke 15 atau 16. Kalau ring 17 ya saya sih gimana ya, nggak menyarankan gitu ya, namun kalau bener-bener pengen ya silahkan gitu ya, karena ring 17 ini harus ubah kaki-kaki ya, harus dijaberin dan lain-lain gitu lah. Karena kalau misal langsung dipakai ring 17 itu kesannya ya, yang namanya Agya Ayla ini kan mobil kecil, kalau dipakai ring besar itu kayak dokar nggak sih, nah gitulah. Oke, nah spesifikasi velg dulu ya, ada dari velg OM, ori sama replika tadi mempunyai yang namanya spesifikasi velg ya. Jadi deskripsinya atau detail dari velgnya itu ada yang perlu kalian ketahui juga. Contoh yang pertama ada yang namanya diameter ya. Diameter itu tadi ada ring 14, 15, 16, 17 dan seterusnya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua setelah diameter ada lebar ya. Lebar velg itu lebar velg ya. Jadi ada ya, kalau velg OM rata-rata itu lebarnya maksimal 6 inci kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa koreksi kalau salah. Jadi kalau velg variasi itu rata-rata 6 inci ke atas ya, ada yang 6, 6,5, 7, ada yang 8, 9, 10 dan terusnya. Oke. Terus nah kalau teman-teman spek kaki-kaki standar ya, ring atau speaker standar dan lain-lain, nggak pengen banyak ubah-ubah, saran saya ring 15 ya, dengan profil velg lebar 6,5 maksimal ya, 6,5 dengan ET itu, oh ya ET tadi belum saya jelasin ya. ET itu jarak antara lubang apa namanya tengah velg dengan bagian terluar gitu ya. Semakin besar ET-nya itu berarti semakin masuk ke dalam, semakin kecil berarti semakin keluar velgnya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen ganti ring 15 atau upgrade dari 14 ke 15 ya, jadi teman-teman saran saya ya, lebar dari 6,5 maksimal ya, 6 boleh, 5,5 boleh, maksimal 6,5. Terus apa namanya, ET-nya ini 40 ya minimal ya, 42 boleh, 43 boleh, dan 40 ke atas. Nah intinya seperti itu kalau lebar 6,5. Oke, kita lanjut ya, kita ganti Angel biar teman-teman nggak bosen. Jadi spek ring 15 tadi ketika pakai ya lebar 6,5 atau maksimal ET-nya itu minimal ya, minimal 40 atau ke atas, itu teman-teman bisa pakai ban yang ukuran sekitar 185 per 55 boleh ya, 175 per 55 boleh, atau 165 per 60 ya. Jadi teman-teman juga harus paham nih terkait dengan spesifikasi ban ya. Jadi ketika ada 185 itu berarti lebarnya, terus per 55 itu tingginya ya, jadi harus benar-benar disesuaikan. Nah terus ketika tadi ada spek velgnya itu lebih dari 6,5, lebar 7 atau lebar 7,5 atau lebar ET-nya ini kecil ya, 35, 30 dan seterusnya, teman-teman bisa diakalin ya atau pakai stopper ya. Bagian belakangnya ini biasanya yang paling apa namanya rawan, riskan buat kasruk ya, karena saya pernah ngalamin pakai velg ring 15 lebar 7 ET 35 kalau nggak salah. Nah berempat nih, ke depan 2 orang, belakang 2 orang ya. Jadi ketika di tol jalannya bumpy, belum pakai stopper ya, itu jalannya kayak nggak enak banget pokoknya. Jadi setelah kejadian itu sampai rumah saya beli stopper, terus pasang stopper ya, linknya di sini, kita pasang sendiri juga. Bagi teman-teman yang ngalamin kejadian sama, boleh dipasang stoppernya itu. Nah itu untuk ring 15 ya. Nah kalau teman-teman pengen upgrade nih ke ring yang lebih besar lagi, misal ring 16 ya,
iya sah-sah aja gitu ya. Namun perlu diperhatikan bahwa lebarnya ini lebih lebar ban dan ketebalan ban otomatis lebih tipis lagi. Nah untuk lebar velg masih sama 6,5 ET-nya, kalau bisa cari yang 42 ke atas, itu 42, 45 dan seterusnya. Kalau lebar 6 inci ya, 6 inci bisa masuk nih, 6 inci. Jadi benar-benar ketika pas posisi jalan bumpy itu ban dan velg masuk ke fender. Itu biasanya aman. Nah, kalau ring 16 profil bannya itu ketinggian maksimal 45 ya. Kalau pakai yang proper 50 kalau nggak salah kayaknya lebih aman dipakai stopper. Tuh. Kalau 17 ya balik lagi tadi ke awal ya, saya nggak merekomendasikan, cuman ya terserah gitu ya. Kalau pengen model-model stance itu biasanya rata-rata minim-minim velg ring 16 atau 17 dengan profil ban yang tipis, terus di chamber ya dimiringin, terus kaki-kaki dicabarin juga ya, pakai di roll fender tuh, fendernya lipatan fendernya di roll terus di chamber biar masuk bannya. Dan ya iya masing-masing mempunyai karakter dan gaya masing-masing ya, jadi tentukan temanya dulu dan setelah itu baru beli velgnya. Jangan sampai ketipu ya, datang ke toko velg atau toko ban terus yang penting kebeli kepasang ternyata udah dipakai nggak enak, kan batir gitu ya. Nah terus lanjut ya, jadi itu tadi untuk spek shockbreaker ataupun kaki-kaki yang standar ya. Kalau modif-modif yang ekstrim ya mungkin teman-teman yang modifnya ekstrim lebih berpengalaman ya, jadi saya nggak bakal ngasih referensi di sini. Kita kasih referensinya terkait dengan pemakaian atau spek standar ya, dengan spek standar dengan ubahan yang seminimal mungkin. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mempunyai kendaraan yang sama, baik itu Toyota Agya maupun Daihatsu Ayla. Semoga bermanfaat dan see you on the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.